segala ancaman kuasa gelap serangan musuh hancur patah dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kami untuk mengerti firman. Segala roh jahat yang menghalangi kami untuk fokus dan mendapatkan berkat melalui firman yang kudus, kami ikat dalam nama Yesus. Kami perintahkan roh jahat pergi mundur, pergi jauh dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kuasai hati kami, kuasai tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap diberkati Tuhan, mari semua sama-sama kita katakan amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom Tiberias. Lebih semangat lagi dong. Salam. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Puji Tuhan. Baik, kita akan diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita buka kitab kita, Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 19. Daniel 3, 14, 19. Daniel pasal 3, 14 sampai 19 kita baca, mari. Kita baca bergantian, saudaraku. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? 15. Kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian. Sujudlah menyembah patung yang kubuat itu, tetapi jika kamu tidak, juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. 17. Jikalau kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Terakhir yang keras. Maka meluaplah kederaman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Malam ini kita akan belajar tentang iman. Katakan iman. Iman. Haleluya. Iman ini akan menarik kuasa Tuhan bekerja dan menjawab setiap doa-doa kita, sehingga akan datang mujizat dalam kehidupan kita. Katakan amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara semua yang datang ke tempat ini perlu mujizat, perlu pertolongan Tuhan, bangkitkan iman. Iman siapapun, mau orang itu mau di ujung dunia manapun, asal dia percaya kepada kedaulatan Tuhan dan kemudian mau dipimpin oleh Tuhan dan hidup di dalam kebenaran, maka saya percaya iman itu akan meng-attract, menarik kuasa surgawi untuk melawan dan menunjukkan kepada dia bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Allah yang besar. Jadi iman ini penting. Gak bisa kita ugal-ugalan sebagai orang Kristen, yang penting aku jadi orang Kristen lah, jadi orang baik, ke gereja beribadah. That's not enough, saudaraku. Terpenting di dalam kehidupan kita orang percaya, kita mempercayai dia berdaulat penuh atas dunia ini dan seluruh hidup kita. Bilang amin dulu Bapak. Amin. Amin. Jadi semua aspek hidup Bapak Ibu dan saya, kalau Tuhan campur tangan di semua aspek hidup kita, yang terjadi itu adalah apa? Terobosan, kuasa, mujizat, jawaban-jawaban doa. Malam ini kita belajar Bapak Ibu dari 3 anak muda ini menunjukkan iman di tempat yang sebenarnya gak nyaman. Kenapa? Mereka itu sedang menjadi tawanan Nebukadnezar. Nebukadnezar itu raja yang sangat ditakuti di zaman itu, dan Israel takut kepada mereka. Jadi yang ditawan oleh Nebukadnezar bukan hanya 3 orang ini. Sadrak, Mesak, Abednego, ini nama aslinya bukan ini. Ini diubah nama mereka sama Nebukadnezar. Saking berpengaruhnya raja ini disebut, sampai nama orang aja diubah. Mungkin dia nggak senang dengar nama yang berbau Yahudi diganti Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. 3 anak muda ini menunjukkan iman kepada Tuhan. Mereka tetap beribadah, tetap menyembah Tuhan, walaupun di tempat di mana di
Nebukadnezar bikin peraturan bahwa setiap orang, katakan setiap orang, wajib menyembah kepada dewanya Nebukadnezar dan kepada patung yang tinggi yang dibuat oleh raja itu. Alkitab mengatakan ketika bunyi musik dimainkan, mungkin kalau zaman sekarang full band, karena di sini dikatakan berbagai macam alat musik dimainkan bersama-sama, maka mereka harus serempak tunduk menyembah kepada patung itu. Barang siapa tidak mau tunduk menyembah, Alkitab katakan dilempar kemana? Ke dalam perapian, dibakar loh saudaraku. Kalau tidak menyembah bukan masuk penjara, bukan dihukum, dicambuk, no, dilempar ke dalam api, bukan supaya cacat, tapi supaya hangus mati. Jadi taruhannya kalau tidak menyembah, mati. Nah 3 anak muda ini saya mau tanya, tahu nggak peraturan ini? Tolong bantu saya. 3 anak muda ini tahu nggak peraturan ini? Bahwa kalau tidak menyembah akan mati, tahu nggak? Pasti tahu. Sampai sini kita bisa melihat ada 2 tipe orang Kristen, orang Israel di zaman itu, yaitu apa? Yang sebagian besar mereka berkata, udah kita tunduk aja lah daripada mati kita. Udah kita kompromi aja, pura-pura tunduk badan kita tapi hati kita enggak. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego berkata, badanku tidak akan tunduk kepada sesuatu selain Tuhanku. Amin. Raja di atas segala raja. Amin. Katakan amin. Oh, mereka punya sikap yang luar biasa. Mereka tidak mau kompromi dengan dunia, tidak mau kompromi dengan sistem yang ada, saudaraku. Walaupun tekanannya mengerikan. Mereka dipanggil oleh raja, jadi yang menginterogasi mereka bukan panglima perang, bukan tentara, bukan wakil raja, langsung raja sendiri. Sementara di zaman itu perkataan raja itu kita yang tidak bisa ditolak. Orang sembarangan ngomong di hadapan raja, putus namanya. Tapi saat itu raja berkata kepada mereka bertiga, kenapa kalian tidak mau menyembah? Dan kemudian pada ayat yang ini jawaban mereka, ini luar biasa. Biarlah ini menjadi jawaban kita ketika dunia menanyakan hal yang salah kepada kita. Ayat 16 katakan, lalu Raja Nebukadnezar, lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Mereka bilang ini, gak perlulah dijawab, karena raja sudah tahu jawabannya. Bahwa kami tidak akan kompromi, kami tidak akan menyembah patung buatan tangan itu. Wow, orang ketemu raja zaman itu gemetar loh saudara. Di sistem kerajaan orang Indonesia kebanyakan orang kalau ketemu raja harus cium tangan, nggak berani lihat muka raja, lihat sembarangan lihat muka raja mati. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego berani berkata begitu. Dan pada ayat yang ke-17-18 ini iman mereka dikatakan begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, lihat, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Raja ini langsung panas hati, saya percaya seperti ini, ditempeleng Bapak Ibu. Dan ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan, katakan tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dengan kata lain mereka berani berkata begini, kami tahu Tuhan kami keren, Tuhan kami dahsyat, Tuhan sanggup menolong kami, bahkan menyelamatkan kami dari apimu yang besar itu. Tapi sekalipun Tuhan tidak tolong, kami tidak akan menyembah patungmu itu. Saya rasakan baca ayat ini jadi bagi gemeteran saya bilang, ini iman yang tinggi luar biasa. Ini bukan nekat loh, nekat itu orang tanpa perhitungan. Ini benar-benar iman, katakan amin. Amin. Betul, benar-benar dia menjaga perasaannya Tuhan. Berani berkata, aku percaya Tuhanku keren, Tuhanku dahsyat, api itu kecil bagi Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, Tuhan bisa nggak bikin mati api itu? Bisa. Hello, bisa nggak? Bisa. Bisa ya, Tuhan bisa kirim angin ya, sama seperti ketika Tuhan membelah laut ke berau supaya orang Israel bisa berjalan di tengah laut. Itu kan pakai angin, belum ada teknologi canggih. Negara sehebat Amerika saja saat ini masih bingung gimana caranya menciptakan teknologi bisa belah laut, belum bisa. Udah zaman modern. Tapi Tuhan kita, katakan Tuhanku dahsyat. Ribuan tahun yang lalu dia pakai alam, angin, sehingga terbelah laut. Ini tetap air, ini tetap air. Seperti ada apa ya? The invisible hand
tangan yang tidak terlihat yang menahan air itu. Kalau dipegang itu air bukan jadi beton, saudara. Tetap air, tapi nggak jatuh. Hukum alam terbantahkan di situ di hadapan Tuhan. Katakan amin. Amin. Sungguh Tuhan menunjukkan Dia Allah yang berkuasa atas alam. Tuhan bisa kirim angin untuk padamkan apinya Nebukadnezar. Ya. Tuhan bisa lakukan itu, dan saya percaya 3 anak muda ini punya iman yang besar, percaya penyertaan Tuhan. Tapi mereka berkata, tapi sekalipun Allah yang sanggup memadamkan apimu, tapi Dia memilih untuk tidak memadamkan api itu, dan Dia membiarkan kami untuk masuk dalam api itu, kami akan tetap setia kepada Tuhan. Gak mudah Bapak Ibu. Pertanyaannya, kok bisa keren ya imannya? Seluruh orang Israel kecuali 3 anak muda ini, yang ini tunduk mau nyembah patung ini, yang 3 ini ogah gak mau. Nebukadnezar ini gambaran sekarang ini apa? Penguasa dunia, roh jahat penguasa dunia. Dunia ini saat ini tanpa kita sadari sedang dikuasai oleh sistem dunia yang sedang berjalan menguasai seluruh negara, saudara. Ada satu kekuatan yang tidak terlihat Bapak Ibu, dan kekuatan ini sedang mengatur bangsa demi bangsa, saudara. Mau bangsa kecil, bangsa kekuatan sedang dan kekuatan besar, saat ini sedang di dalam kendali kekuatan itu. Dan mereka sedang berusaha menciptakan satu kekuatan di dalam satu pimpinan untuk menguasai dunia, menguasai manusia. Sehingga nanti akan terlihat mana orang yang mau ikut sistem dunia, mana yang tidak. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, yang lain ikut Nebukadnezar, yang 3 ini tidak, otomatis yang 3 ini akan nampak terang benderang terlihat oleh Nebukadnezar dan orang-orangnya. Tuh, nggak mau taat, kelihatan. Jumlahnya nggak banyak, tapi kelihatan. Sama di dunia ini nanti Bapak Ibu, ketika dunia memperhadapkan kita dengan tekanan, dengan tantangan, kalau nggak obey, nggak taat, kita akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Maka akan tersisih mana yang mau kompromi dengan dunia, mana yang mau tetap taat sama Tuhan. Bilang amin. Amin. Akan datang waktunya nanti iman Bapak Ibu akan diuji sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego diuji Tuhan. Apakah kau berani berkata sekali Yesus tetap Yesus? Atau Bapak Ibu akan berkata supaya aman, gak apa-apa kompromi, gak apa-apa, no way, saudara. Nanti akan banyak orang Kristen ikut dengan dunia. Mereka berpikir yang penting aman. Siapa mereka ini yang berpikir yang penting aman? Orang-orang yang tidak punya iman yang kuat. Nah, kenapa 3 anak muda ini punya iman yang mantap? Karena mereka jadi orang yang percaya kepada Tuhan itu konsisten. Kan seringkali Bapak Ibu kita kurang konsisten di dalam kekristenan kita. Kita berdoa kalau lagi suka, kita baca firman kalau merasa lagi ada waktu. Padahal sibuk atau sibuk, tidak sibuk, ada waktu atau tidak ada waktu, sehat ataupun tidak sehat, kita harus tetap memprioritaskan Tuhan becomes number 1 in our life. Tuhan nomor 1 dalam kehidupan kita. Amin. Betul. Nah, 3 anak muda itu menunjukkan itu. Walaupun ancamannya nggak boleh doa kepada Allah lain loh, selain dewanya Nebukadnezar, mereka berkata I don't care. Kami punya Tuhan kami sendiri, dan mereka taat di dalam. Nanti ancamannya semakin jelas, saudara. Pertanyaannya, Bapak Ibu berani nggak mengatakan aku anak Tuhan Yesus? Aku akan tetap setia menyembah. Amin. Walaupun mungkin nanti konsekuensinya banyak, tapi lihat, aku akan melihat bagaimana Tuhan membela kita. Amin. Katakan Amin. di sini dituntut kedewasaan iman. 3 anak muda ini punya iman yang pol, saudaraku. Imannya tinggi, dahsyat, luar biasa. Ternyata karena mereka konsisten, bukan sebulan-bulan, bertahun-tahun mereka konsisten menjaga hubungannya dengan Tuhan. Makanya saya selalu dalam khotbah saya selalu mengencourage jemaat Tuhan. Please, yuk mulai hari ini cintai firman Tuhan, baca, makan firman Tuhan, berdoa, bila perlu berpuasa. Banyak orang berkata, puasa kan hanya di zaman Yesus, zaman Alkitab. Sekarang mah udah zaman kasih karunia lah, nggak perlu puasa-puasa. Siapa bilang hingga detik ini kita perlu puasa, saudara? Fungsi puasa apa sih? Saya sebenarnya nggak mau ngomong tentang puasa, Tuhan belok tentang puasa, saudara. Puasa itu ternyata Bapak Ibu, ketika kita puasa, kita belajar mematikan kedagingan kita. Contoh,
Ada orang yang bergumul begini, Pak, saya ini mau kudus, tapi pikiran saya kotor terus. Karena dia sudah terkontaminasi dengan pornografi puluhan tahun, saudara. Jadi pikirannya lagi begini aja, ini seperti katanya di pikiran dia kayak ada video, film diulang-ulang. Dan dia tolak-tolak itu gak bisa. Karena dulu dia terprogram, sehari bisa nonton sekian film, blue film. Bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun. Sehingga udah ribuan film yang dia tonton. Sehingga asal dia buka mata, walaupun dia lihat gunung, lihat pantai, di otak dia yang putar itu film-film dulu yang pernah dia tonton. Setan memaksa dia untuk mengingat semua itu. Diputar terus sama setan film ini. Sehingga dia bilang, Pak, saya mau kudus tapi nggak bisa, Pak. Lagi makan aja, Pak. Lagi ngobrol sama istri, yang keputar di pikiran saya film ini. Maka lebih mengerikan saat saya berdoa, yang keputar film itu di mana? Di otak saya. Di otak saya udah terlalu banyak file-file yang tidak fungsi. Atau dia nggak pikirannya, tapi pikirannya penuh dengan kecurigaan. Ada orang dikuasai dengan curiga, negative thinking, saudara. Ya kan? Sehingga orang ini menjadi anxiety, panic attack, berpikir negatif terus tentang orang, bahkan berpikir negatif tentang Tuhan. Dia berusaha untuk positive thinking, nggak bisa. Dia berusaha untuk percaya kepada Tuhan, nggak bisa. Dia katakan, Pak, saya udah tengking, Pak, saya udah mau pelepasan, udah diobok-obok kepala saya sama pendeta untuk tolak pikiran-pikiran kotor, udah diobok-obok pakai minyak berapa? Nggak bisa. Kalau begitu kan seakan-akan setan lebih powerful, benar? Caranya gimana? Di dalam pelayanan pelepasan yang Tuhan percayakan kepada saya banyak belajar kasus. Ada orang yang terikat roh yang sama, tapi cara pelepasannya beda. Gimana caranya? Puasa. Saya bilang puasa. Puasa 20 hari, 30 hari saya bilang puasa. Nanti ketika puasa Bapak Ibu, itu dengan sendirinya pikiran kotor itu rontok, saudara. Ketika kedagingan kita ini lemah, roh kita kuat, maka percaya pikiran kita bisa kudus. Katakan amin. Amin. Tapi selama kedagingan kita kuat dan roh kita dikuasai kedagingan, nggak akan bisa pikiran ini tunduk sama pikiran Kristus. Nggak akan bisa. Harusnya hidup dunia ini Bapak Ibu, roh kita yang mimpin jiwa dan tubuh kita. Jiwa itu pikiran dan perasaan. Ya, rohnya harus kuat. Nah, gimana roh Bapak Ibu kuat? Baca firman, doa, jaga hidup taat, jaga kekudusan. Katakan amin. Amin. Maka roh kita kuat, rohnya kuat, maka rohnya ini mimpin jiwanya. Rohnya kuat, maka pikirannya akan kudus, hatinya akan sukacita dan memimpin tubuhnya. Tubuhnya nggak betah lagi untuk hidup dalam kubangan dosa, nggak mungkin. Tapi kalau orang nggak punya hubungan baik dengan Tuhan, nggak pernah baca firman, nggak pernah berdoa, maka yang memimpin dia apa? Jiwanya, pikirannya menguasai dia, perasaannya menguasai dia. Gitu. Makanya dia mau kudus nggak bisa. Kenapa? Rohnya dibawa, rohnya melempem, rohnya lemah, rohnya dikuasai oleh jiwa dan daging oleh tubuhnya. Jadi rohnya dicengkram, harusnya rohnya di atas. Dan banyak kasus dengan puasa yang mengalami. Katakan amin. Tuhan kita tuh dahsyat. Saya pun sebagai hamba Tuhan terus loh dilatih Tuhan untuk percaya Tuhan kita itu dahsyat. Kemarin saya bersama istri mendoakan seseorang yang punya kekuatan ilmu kegelapan itu, dukun aja di bawah dia. Betul, dia ngadu ilmu sama beberapa dukun, mati tuh dukun, kalah sama. Saking tinggi ilmunya, dia punya pisau segini, bukan pisau, pedang. Tapi untuk dia menghabisi orang, dia nggak perlu ambil pedang tusuk orang, nggak perlu. Tinggal dia suruh roh jahat yang menguasai dia, maka pedang itu akan terbang. Pergi kemana? Menghabisi orang yang sedang dia targetkan. Begitu orang itu habis, pedang itu akan kembali terbang, datang. Pedang itu dia dapat dari mana? Setan langsung datang bawa kepada dia, pegang ini. Jadi pedang ini usianya udah berapa tahun? Saudara percaya tidak? Udah 600 tahun dari nenek moyang.
turun-temurun. Gitu. Jadi dia menjadi generasi penerus. Dia nggak perlu bertapa, nggak perlu kedukun, ilmu itu langsung turun sama dia. Jadi pedang dia bisa terbang. Jadi pedangnya kemarin saya suruh bawa. Dengan pedang itu udah berapa kali dia menghabisi orang. Begitu kita doa, saudara, percaya dia manifestasi. Oh, saya Lucifer. Ternyata kenapa dia sakti mandraguna seperti itu? Karena yang di dalam dia bukan setan yang istilahnya yang kere, komandannya setan di dalam dia. Tapi saya punya iman, roh yang di dalam saya lebih besar daripada dia. Amin. Katakan amin. 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 Begitu saya doa, ditengking-tengking gak lepas-lepas. Walaupun saya bilang Tuhan bakar dalam nama Yesus, dia teriak, saudaraku. Tadinya kekuatannya kuat sekali. Sampai kayak Tuhan bilang, urapi pedangnya itu, ada kekuatan, masih ada koneksi antara pedang dengan dia. Akhirnya ketika saya ciprati pedangnya itu, dia berusaha menyerang saya loh. Tapi dia nggak mau menyerang saya. Jadi ada ikatan roh antara pedangnya dengan orang. Tapi saya percaya bahwa roh manapun harus tunduk dalam nama Yesus. Amin. Katakan amin. Tapi saya belajar, kita tidak mungkin bisa mengalahkan setan kalau kita nggak kudus. Itu yang saya belajar. Itu Tuhan kasih saya. Kalau tangan saya nggak kudus, pikiran saya nggak kudus, mata saya nggak kudus, mulut saya nggak kudus, saya tengking setan tertawa saya. Tapi kalau kita kudus, bilang amin. Amin. Kau pasti dahsyat. Kau bisa menikmati janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa setan roh jahat ada di bawah telapak kaki kita, orang percaya. Amin. Betul. Jadi kekudusan ini penting bukan karena supaya Bapak Ibu kelihatan orang Kristen yang keren. No, supaya kita tidak diserang roh jahat. Makanya banyak hamba Tuhan terkapar. Kenapa, saudaraku? Karena mereka nggak jaga kekudusan. Apalagi udah masuk pelayanan pelepasan, sedang bilang awas gua serang balik. Saat dia nggak kudus, setan serang dia. Tapi serangan ini bukan hanya kepada orang yang melayani. Kadang anak-anak Tuhan, Bapak Ibu semua menjadi target setan. Nggak kudus, no power, itu aja sebut. No holiness, no power. Makanya saya kalau ke anak muda saya bilang, kalau belum mengerti arti pacaran, jangan pacaran. Bukan artinya saya nggak mau melihat anak muda happy. Cuman kadang mereka mau happy ikut-ikutan. Sekarang yang mau pacaran anak SD aja udah panggil ayah bunda. Anak SD bun. Hah? Saya bilang apa? Buntelan apa? Itu bunda, saudara Tuhan Yesus. Hampir saya gitu, saudara. Bapak mamanya ngajarin apa sih ini? Ya kan? Bunda, ayah, ya kan? Banyak loh anak muda hancur hidupnya. Mereka nggak tahu pacaran. Ternyata isi pacaran dengan hal yang salah. Udah tahu semua, udah dewasa semua di sini. Jadi jatuh akhirnya di dalam hal yang tidak kudus. Maka setan mulai menyerang dia yang terjadi intim sama Tuhan, anak baik-baik. Dia buka celah dengan dosa yang tidak kudus itu, dengan satu hal yang harusnya dia lakukan di dalam pernikahan, masih pacaran dan melakukan itu. Wow, dia seperti berkata begini, buka pintu dan berkata, welcome setan masuk, serang saya. Tuh, hati-hati dengan dosa ini. Saya bicara begini karena saya mengasihi semua teman muda di rumah. Katakan amin. Karena yang saya layani anak muda jatuh dalam dosa ini bukan satu, bukan dua, bukan tiga, banyak, saudara. Malah sekarang menganggap kalau jaga kekudusan, masih virgin, gak gaul. Hah? Firman Tuhan kok dibolak-balik. Justru tuh yang keren adalah anak muda yang tetap jaga kekudusan. Katakan amin. Anak saya kuliah sekarang semester 1. Dia tanya, Dad, kapan boleh pacaran? Saya bilang, nanti lulus kuliah aja. Hah? Akhirnya dia mengerti kenapa saya bilang lulus kuliah baru pacaran. Karena banyak orang
orang setelah pacaran, kuliahnya yang bagus, hancur-hancuran. Yang setuju dengan saya bilang ya? Amin. Yang SMA-nya ranking juara, hancur nilainya. Karena belum siap Bapak Ibu untuk perasaannya dipermainkan. Kangen, bete, sakit hati, cemburu, segala macam. Dia belum siap, belum mengerti apa itu semua. Apalagi kalau ternyata yang jadi pacarnya ini agent setan untuk nyerang dia. Bukan cowok benar, bukan cewek benar, tapi dipakai setan untuk menyerang anak muda ini untuk jatuh dalam dosa. Makanya itu tanya sama Tuhan. Kan saya bilang sama saya, layani itu, pelayanan. Jika sekarang dia fokus kuliah dan dia fokus pelayanan. Iya, jadi benar ya. Apa sih pacaran? Banyak teman-teman aku sekarang stres, jadi nangis terus, curhat terus. Kenapa? Masalah cowok, masalah cewek. Kalau udah mengerti tentang hal itu, sehingga nanti teman muda cari pasangan bukan buat pacar, tapi buat pasangan hidup. Katakan amin. Betul. Dan selama proses mencari pasangan hidupmu, gak akan serahkan hidupmu kepada dia. No, sebelum ada pemberkatan nikah, it's not gonna happen. Walaupun dia minta, dia maksa, dia begging. Kalau udah terlalu maksa, udah ketahuan itu bukan dari Tuhan. Banyak yang ngancam, kalau kamu, if you love me, please give it to me. Ada yang pernah dengar begitu? Atau pernah ngomong begitu? If you love me, please show your love to me. Give it to me, please. Itu pasti bosan bilang. Kenapa khotbah saya jadi begini? Saya nggak ada loh dari sana. Memang saya seringkali khotbah saya dibelongin sama Tuhan. Artinya ada yang perlu dengar ini. Anak muda di tempat ini bilang amin dulu dong. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Padahal saya ngomongin Sadrak Mesak Abednego. Bener loh, jadi pacaran. Tuhan Yesus tolong. Sampai di mana khotbah saya? Tolong bantu Bapak Ibu. Oke. Jadi ancamannya adalah kalau tidak menyembah dilempar kemana? Api. Ke dalam perapian. Bahkan yang lebih mengerikan, perapiannya dilipat gandakan, bukan 2 kali, lebih panas, bukan 3 kali, 7 kali. Sampai Algojo yang harus melempar mereka, saudara, dari jarak jauh. Algojonya mati, bukan kena api, kena panas api. Ngeri api. Tapi kita berkata, ketika 3 anak muda yang sudah di dalam api, mereka semua terkaget-kaget, termasuk Nebukadnezar. Karena yang mereka lihat bukan 3 orang, tapi berapa orang? Berapa orang? 4 orang. Yang belum pernah baca cerita ini, baca dulu. 4 orang itu ternyata siapa? Yesus Kristus dalam perjanjian lama, itu dia. Yesus mendampingi Sadrak, Mesak, Abednego. Walaupun di tengah api yang panas, asal ada Yesus, Alkitab berkata, satu helai rambut pun tidak terbakar. Amin. Mereka keluar dengan selamat. Sehingga mulai hari itu Nebukadnezar berkata bahwa tidak boleh ada Allah lain yang disembah di sini kecuali Allahnya Allah, Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi kalau Bapak Ibu mau dipakai Tuhan luar biasa, memang seringkali kita harus melewati tantangan yang besar, saudara. Kita harus berani menunjukkan jati diri kita. Kalau Bapak Ibu di luar ditanya agamanya apa, berani nggak bilang agamanya Kristen? Ini ada yang jawab, Tuhan Yesus tolong. Berani nggak Bapak Ibu? Kalau ditanya jalan ke surga siapa, Bapak Ibu bisa jawab apa? Yesus. Kalau ditanya, emang benar ya Yesus satu-satunya jalan ke surga, Bapak Ibu bisa jawab apa? Berani menjelaskan alasannya apa? Krik. Saya kasih waktu 2 jam deh diskusi. That's okay, saudara. Kita bersama-sama belajar di tempat ini. Amin. Amin. Emang kadang-kadang akan ada tantangan itu. Bapak Ibu akan diizinkan Tuhan dalam situasi di mana Bapak Ibu harus mengeluarkan statement, yes, Jesus is the only one, satu-satunya jalan. Karena dari sekian ribu, bahkan puluhan ribu kepercayaan agama di atas muka bumi, hanya Yesus yang dengan lantang berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan terus tidak seorang pun, katakan tidak seorang pun, Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa atau ke rumah Bapa di surga tanpa melalui aku. Keren, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Jadi berkat Bapak Ibu dan saya percaya pada nama Yesus, kita sudah ada di jalan itu, saudara. Someday suatu saat kita harus pulang, percaya kita pulang ke rumah Bapa kita di surga.
Jangan terlalu betah di dunia ini. Kok tegang tiba-tiba mau keluar. Ini kita sementara, ini bedeng. Rumah kita tuh di surga. Amin Bapak Ibu. Kalau proyek ini namanya bedeng. Tahu bedeng? Kalau lagi bangun rumah ada rumah-rumahan. Dari triplek atapnya itu seng, tukang-tukang mandor tidur di situ. Itu bedeng, itu temporary. Rumah aslinya dibongkar tuh bedeng. Nah, arsitek, kontraktor, sipil, ngerti apa yang saya maksudkan? Jadi jangan terlalu betah di sini. Walaupun selama hidup di dunia ini Bapak Ibu harus maksimal buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, sekarang mengapa kita harus imannya seperti Sadrak, Mesak, Abednego? Yang pertama saya mencatat, Tuhan tidak menghindari mereka dari api, tapi Tuhan melindungi mereka dari panas api yang dapat membunuh mereka. Tuhan izinkan api itu nyala. Tuhan izinkan api itu 7 kali lebih panas. Bahkan Tuhan izinkan Al-Gojo menangkap dan melempar mereka. Diizinkan Tuhan, katakan diizinkan. Diizinkan. Tapi ternyata Tuhan mau menunjukkan kepada 3 anak muda ini, plus kepada semua orang banyak, plus kepada orang Israel yang kompromi kepada dosa, bahwa Tuhan menyertai mereka di dalam api itu. Amin. Mungkin saat ini Bapak Ibu kita tidak di dalam api yang sesungguhnya, tapi mungkin masalah pergumulan yang kau alami seakan-akan membuat engkau berada di dalam api, tunggu api menyiksa hidupmu, membuat engkau pikirannya kacau, membuat engkau terintimidasi, takut, bergumul. Api itu semakin panas. Engkau ke gereja, engkau datang perjamuan, bahkan engkau pelayanan, masalahnya makin besar, makin setia ke Tuhan, makin besar, datang lagi ke Tuhan, makin besar, sampai kau berkata, lah gimana nih Tuhan? Kok makin datang kepada Tuhan, masalah makin besar, bukannya selesai. Kalau begini, stoplah Tuhan, Tuhanan, stoplah jadi anak Tuhan. Mungkin dengan aku nggak ke gereja lagi, masalah kau akan keluar. Mungkin ada yang dalam fase seperti itu, tapi semoga Tuhan tidak pernah salah. Kalaupun Tuhan izinkan masalahmu nampaknya lebih besar, percayalah ada Tuhan di tengah masalah kita. Amin. Ada Tuhan, Bapak Ibu tidak akan sendirian. Nikmati proses itu. Sadari Tuhan ada beserta kita. 3 anak muda ini bisa berbincang-bincang bersama Yesus di dalam api. Nah Tuhan mau Bapak Ibu dan saya, walaupun dalam pergumulan, tidur malam ini masalahmu belum kelar, Tuhan tetap mau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Ngobrol sama Dia sebagai Bapak. Itu Bapak yang baik loh. Mungkin ada di sini Bapak Ibu yang punya punya kenangan pahit lah dengan Bapak di rumah. Mungkin Bapak kita di rumah tidak seperti Bapak-bapak idaman orang-orang yang hadir selalu memberikan kasih sayang kepada keluarga. Mungkin Bapak kita di rumah malah memberikan kita gambaran bahwa seorang Bapak itu tidak baik, menyakiti mama kita, menyakiti kita, mengabaikan kita, tidak peduli sama kita. Sehingga banyak orang karena kepahitan sama bapaknya, begitu datang sama Tuhan, dan yang luar biasa, hanya di dalam kekristenan kita bisa panggil Tuhan kita Bapak. Bilang amin. Amin. Artinya dekat. Tapi banyak orang karena kepahitan sama bapaknya, dia mau manggil Tuhan Bapak. Dia pikir, aduh nanti Tuhan jangan-jangan kayak bapak saya di rumah. Ingkar janji, menyakitiku, mengabaikanku, tidak peduli sama. Itulah sebabnya kita perlu datang sama Tuhan, supaya memori-memori yang jahat yang pernah terjadi di masa lalu Tuhan bersihkan hari ini. Amin. Katakan amin. Saya sempat jadi anak muda yang kepahitan sama bapak saya. Saya sempat hancur hidup saya di perantauan karena kepahitan sama bapak saya. Saya hampir Bapak Ibu, pokoknya saya nggak peduli dengan hidup saya. Semua yang jahat masuk ke tubuh saya. Kenapa? Kepahitan sama bapak saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan selamatkan saya. Saya 7 kali hampir mati. 7 kali, bukan angka yang sedikit. 7 kali. Saya ingat semua, satu persatu apa saja. Puji Tuhan, Tuhan tetap jaga saya. Coba kalau dari 7 kesempatan itu salah satunya membuat saya habis mati saya yakin gak ke surga. Karena saya dalam keadaan jauh dari Tuhan, memberontak, kepahitan, marah kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berikan saya kesempatan.
Jadi saudaraku, walaupun Tuhan izinkan Bapak Ibu saat ini di dalam perapian pergumulan kehidupan, saya mau katakan, don't worry, ada Yesus bersama kita dalam apa itu. Dan yang kedua, kadang Tuhan izinkan kita masuk dalam badai atau dalam api untuk menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa. Bagaimana kita bisa tahu Dia penuh kuasa kalau kita tidak pernah ditolong Tuhan? Kalau setiap masalah pergumulan hidup Bapak Ibu bisa kau selesaikan sendiri dengan kekuatanmu, dengan orang-orang di sekitarmu, Bapak Ibu akan menganggap enteng semua pergumulan. It's easy, gampang, saya mampu selesaikan semua. Tapi kalau Tuhan tiba-tiba izinkan Bapak Ibu dalam pergumulan yang besar, sehingga apa? Engkau mentok, maju salah, mundur salah, ya? Dan kau baru sadar kekuatanmu gak ada apa-apanya. Orang backingan yang kau anggap hebat bisa menolong kau, sirna semua. Di situ Bapak Ibu baru akan sadar kita butuh Tuhan Yesus. Dulu klien-klien pasien saya di Amerika itu orang-orang hebat semua. Yang kalau saya lihat mereka lagi buka laptop, beberapa komputer, main saham, satu saham ini sekian puluh juta US dollar. Sekian puluh, yang ini sekian puluh juta US dollar. Jadi satu orang, itu orang-orang hebat, orang kaya semua. Secara keuangan mereka nggak ada masalah. Makanya di Amerika mereka punya impian apa? Mengalami financial freedom. Pernah financial freedom? Kebebasan secara keuangan. Butuh apa? Butuh ini. Nggak ada kesulitan dalam keuangan. Makanya orang Amerika kerja keras gila-gilaan. Kenapa? Mengejar itu financial freedom dengan Uncle Sam, dolar warna hijau itu. Itu dianggap mata uang dunia, saudara. Punya itu banyak, udah hidupmu aman. Tapi sebagian besar dari mereka menyadari bahwa mereka sampai ke dalam satu titik bahwa semua yang mereka miliki semua sia-sia kalau mereka tidak punya Tuhan Yesus. Katakan amin. Mereka menyadari pada akhirnya semua yang mereka miliki sebanyak apapun at the end, pada akhirnya tidak bisa menyelamatkan mereka dan tidak bisa menuntun mereka masuk dalam kerajaan surga. Terus, jadi yang kedua ini juga penting bahwa kadang Tuhan izinkan kita masuk dalam pergumulan, dalam badai hidup, dalam perapian kehidupan untuk menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa. Bapak Ibu ingat tidak kisah ketika Tuhan Yesus bersama para murid di dalam kapal perahu yang diombang-ambing dan badai? Ya, saya mau nanya, itu peristiwanya di mana? Ada yang tahu? Di mana? Di mana, Pak? Betul, Danau Galilea. Nama lainnya apa? Danau Tiberias. Danau Galilea dan Tiberias. Dulu saya mikir, lah ini kan danau, kok ada ombak? Karena ombak nggak mungkin ombak yang setengah meter, nggak mungkin. Yang hampir menenggelamkan perahu murid Yesus itu pasti ombak yang tingginya 2-3 meter, setinggi mungkin rumah 1-2 lantai, saudara. Baru kapal bisa tenggelam. Bapak Ibu pernah lihat ombak di danau nggak? Ada yang pernah ke danau Toba? Ada? Pernah lihat ombak tinggi di sana? Nggak pernah. Di danau tuh nggak ada ombak. Yang ada ombak di mana? Lautan bebas, lautan, samudra gitu. Itu baru ada ombak, Bapak Ibu. Suatu saat saya ke Israel. Nah ada tour guide yang bilang ini, bahwa apa yang terjadi di Alkitab ketika perahu hampir tenggelam itu terjadi di sini, di Danau Tiberias, Danau Galilea. Kemudian saya nanya, emang di danau ini bisa ya ombaknya tinggi? Iya, ada bulan-bulan tertentu di mana ada angin, nggak tahu dari arah mana, saya lupa. Mereka katakan nanti angin itu akan membuat ada ombak yang tinggi di Danau Tiberias itu. Sudah, oh gitu ya. Padahal kalau Bapak Ibu ke Israel dalam bulan-bulan di bulan 4 dan seterusnya, itu teduh sekali. Ombak paling cuma tinggi-tinggi 5-10-15 cm. Tiba-tiba berapa bulan kemudian saya pergi lagi ke Israel. Itu saya lihat Bapak Ibu, ya, pesisir Danau Tiberias itu ada ombak. Wah, datang lagi. Buang, ada angin kencang. Saya bilang, oh di bulan-bulan ini mungkin kemungkinan besar Yesus bersama para murid tengah malam hampir tenggelam karena apa? Air masuk ke dalam perahu banyak, saudara. Dan itu takutnya pasti luar biasa. Pasti, saya pernah mengalami di dalam sebuah kapal besar, kapal itu hampir tenggelam. Saya pernah takut luar biasa.
Jadi saya bisa bayangkan bagaimana takutnya para murid. Tapi ketika mereka ketakutan, Yesus bangun dan Yesus menghardik danau itu, ya, menghardik badai itu. Sini Tuhan Yesus menunjukkan Dia itu Allah yang berkuasa bukan hanya kepada sakit penyakit. Dia bukan hanya sanggup bangkitkan orang mati, tapi Tuhan juga bisa menguasai badai. Katakan amin. Setelah dihardik oleh Tuhan, Alkitab berkata, sekonyong-konyong atau dalam hitungan sekejap, langsung dan itu tenang. Dan para murid bengong, siapa dia? Jadi ternyata Tuhan izinkan para murid Bapak Ibu naik perahu. Saya mau tanya gini, ketika di pesisir pantai menuju satu kota, dari kota ini ke kota ini, Tuhan Yesus tahu nggak tengah malam di tengah jalan nanti akan ada badai? Tahu nggak? Pasti tahu, benar nggak? Orang Dia Allah yang menciptakan segalanya. Tuhan tahu detik keberapa akan ada badai. Bahkan Tuhan tahu berapa liter air yang masuk ke perahu. Tuhan tahu, saudara. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Seakan-akan kan Tuhan jahat ya, mengizinkan murid-murid datang untuk masuk dalam pergumulan, mengalami ketakutan. Ternyata di situ Tuhan sedang mengizinkan mereka di dalam badai karena Tuhan mau menunjukkan, aku berkuasa atas badai ini. Jadi kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu di dalam badai kehidupan, saya nggak tahu apa yang sedang terjadi saat ini dalam hidup Bapak Ibu. Skalanya mungkin skala kecil, medium, skala yang besar. Goncangannya bisa kau rasakan senantiasa. Saya mau katakan saudara, ada Yesus yang berkuasa. Amin. Dan perkataan Yesus dapat membuat badai itu diam. Masalahnya, percaya nggak kita sama Tuhan? Saya doa mulai hari ini kita punya iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Untuk punya iman itu nggak ada yang lain, saudara. Nggak ada jalan lain, nggak ada pilihan lain. Nggak ada apa? Bayar harga, baca firman, tambahkan jam-jam doa, dekatkan hati kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, jaga kekudusan. Karena kalaupun membaca firman, kalaupun berdoa, kalaupun berpuasa, tapi maaf nggak kudus, bobol juga membesar. Karena Alkitab berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Bukan hanya kalau nggak kudus nggak ke surga, kalau nggak kudus di bumi pun kita nggak akan lihat campur tangan Tuhan dalam masalah-masalah kita. Diberkati saudaraku, tepuk tangan dulu yang meriah. Bapak yang baik, terima kasih buat firman yang Kau telah sampaikan di malam hari ini. Materaikan dalam roh kami dan ingatkan kami untuk menjadi pelaku firman. Saat ini kami akan membawa persembahan kami. Ajar kami untuk membawa yang terbaik untuk memuliakan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap memberkati pelayanan gereja Tuhan semua. Bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.